Halo, assalamualaikum guys. Balik lagi bersama Iwan Mardia di YouTube channel Iwan Mardia. Oke guys, jadi kali ini kami mau buat cerita horor dari kampung halaman kami guys. Yaitu dari kamu dari mana? Kamu dari mana? Dari Aceh Tengah. Dari Sabang. Nggak ada Medan kamu ya. Lahir di Medan ya, kampung Medan. Tapi guys, kami mau cerita pengalaman di kampung halaman kami, cerita-cerita yang horor guys. Seperti di Aceh Tengah itu ada Lembide, yaitu setan penunggu laut danau tawar. Kok berpelepotan bicaranya. Dan kamu Manusia seperti monyet. oh itu Kamu pernah dulu kamu ceritain ya, pernah diceritain dia guys. Aku takut malam tuh Iya. pernah takut Iwan gara-gara itu kampret. Terus lanjut. Apa dulu? Oke guys, jadi ya dimulai dari Iwan Rahmatiaro ya guys. Jadi cerita ini dari cerita rakyat terdahulu guys. Jadi aku dengar turun-temurun dari keluarga aku bahwasanya di Danau Tawar itu ada sosok penunggu, yaitu namanya Lembide. Bahasa Indonesianya? Gulung tikar. Maksudnya gulung tikar itu misalnya gulung tikar kayak mana ya? Kayak tikar gitu. Ya, dia cantik ya. Kayak alas gitu. Jadi setiap tahun atau kayak hari-hari besar gitu, atau seperti tahun baru, entah itu hari lebaran ini kan, gitu, dia ada menelan korban setidaknya 2 atau 3 orang. Kamu pokoknya ngomongin kayak gitu. Iya, ngeri soalnya karena dulu ceritanya ada dari warga-warga situ, cerita bahwasanya orang yang tenggelam di laut itu ditemukan misalnya dia berenang tiba-tiba tenggelam. Jadi kita nggak tahu nih apa-apa. Pas dicari-cari misalnya kayak itu nyelam lah orang, kok nggak ditemukan gitu kan jasadnya ini. Habis itu pas kita udah mau nyerah mencari jasadnya, tiba-tiba jasadnya ngapung sendiri. Udah nggak ada darahnya lagi, kayak pucat gitu. Terus di jempol kakinya ini guys, di sininya ini jempol kakinya ini ada titik 2 gitu, maksudnya kayak jarum nyedot darah gitu loh. Jadi dulu ada warga Bum, nama daerah situ, entah Bum entah di Mendali gitu guys. Ada namanya Wak Radot. Enggak, Cik Radot atau Kek Radot gitu lah, Radot nama aslinya. Iya, nggak tahu nama aslinya siapa. Dia adalah penyelam legendaris dari Tanah Gayo. Wah. Jadi waktu itu ada seorang jenderal yang pistolnya jatuh di Banda Aceh, di lautan Banda Aceh. Tahu siapa yang nombat? Itulah dia, almarhum Radot. Dia bisa menyelam 3 sampai 2 lebih gitu. Berapa jam dia bisa tahan di dalam laut tanpa pakai oksigen. Dia itu kayak mana kayak itu, entah itu hal mistis atau memang kelebihan dari dia ya. Menurut kamu tuh kayak mana tuh? Mungkin kalau lama tinggal di laut gitu ya kan. Iya. Jadi dia belajar untuk tahan napas di antara laut kayak gitu ya. penyelam yang suka nombak ikan gitu loh. Tapi kan ini 2 sampai 3 jam. Ya, setidaknya orang kayak itu amfibi lah dia. Lebih dari bisa kita. hidup di 2 darat kan. Iya. Dia bisa di air dan bisa di daratan. Gitu. Jadi pernah bermimpi dia bahwasanya dia pernah lihat Lembide itu guys. Di dalam mimpinya itu Lembide itu katanya seperti tikar, alas tikar yang kayak mana ya, ada di atasnya itu kayak bentuk apa tuh namanya, ada gayo itu kan, ada kerawang gitu di atas alasnya itu. Jadi dia lihat dari atas bukit ini kayak ada yang gini-gini kayak tikar gitu.
ada yang kayak gitu, cuman atasnya tuh berbentuk kerawang gitu yang mengapain laut tuh, maksudnya pokoknya mengintari apa namanya? Mengelilingi. Mengelilingi lautan itu. Dia di dalam mimpi dia, tapi Iwan berpendapat kayak mana ya? Sebenarnya kalau misalnya makhluk goib kayak gitu, kalau makhluk lain ya kita pikir-pikir ya, ada katanya kayak lintah gitu, Lintah gede. lintah besar gitu. Yang hidup di situ. Lintah, cuman yang mulutnya banyak gitu. Nanti aku kasih tahu gambarnya guys kayak mana. Tapi memang kalau kayak daerah yang laut-laut kayak gitu yang diambil tuh bukan orang-orang situ kan. Saya kayak Iya, kayak pendatang bukan gitu, orang iya. di daerah Kayak situ. pendatang Misalnya gitu, kita guys. liburan, mandi-mandi Mandi situ Ria kayak itu ya mungkin ya. Yang Kalau di Sabang heboh juga gitu. sering kayak gitu. Entah cakap kotor ya, itu kan paling anti kali itu di suatu Iya, kampung nggak boleh. desa gitu kan. Apalagi kita kayak naik ke gunung nggak boleh cakap kotor, nanti nggak balik-balik kan. Tapi di Sabang juga ada, tapi itu kalau lebih dengan gulung tikar. Tapi kalau cerita kayak gini, kamu bilang di tempat kamu pun ada, jadi apa yang mau kita buat ini? Kalau di Takengon namanya lebih di gulung tikar lah, di tempat kamu ada juga. Iya, gulung tikar kan. Berarti kan bukan makhluk tikar sebenarnya itu, bukan Kalau karena kalau- julukannya aja Kalau sebenarnya. kamu mau, kalau di sana dibilang dia kayak belut, cuman bisa membentang gitu, ngerti kan? Berarti kayak Dia ikan kalau- pari lah ya. Dia kalau misalnya Kayak ikan pari ya? menggulung gitu, Mana ya ikan pari? dia nggak enggak, bisa. dia kayak misalkan ini tikar, kok dia menggulung, kan dia kayak ular jadinya, ngerti kan? Tapi makhluk kayak gitu apa ada sebenarnya? Nah, kita kan tidak tahu. Laut Tapi itu- kalau yang Iwan bilang tadi makhluk yang berbanyak tentakel apa namanya? ya Japan bayi, Mulutnya itu ada yang lihat di YouTube gitu, masih hidup gitu, mungkin aja gitu ya, atau memang nggak bisa berenang orangnya ya ya, guys. soalnya Kadang ada rumput-rumput yang narik kaki gitu kan, yang entah dia nggak bisa berenang, nggak bisa naik lagi ke atas. Tapi yang anehnya kok ada titik dua di kaki dia. Nah itulah. Allah alam soal. Nah, nggak tahu sampai sekarang belum terpecahkan tuh guys misteri tersebut. Oke guys, giliran kamu. Kayak mana monyet berbulu yang kayak kamu tuh? Kalau di sana, tapi dia bukan makhluk gaib, dia manusia. Hah? Dia manusia. Berbulu Kayak domba? kita. Monyet. Jadi Dia kayak kita. Jadi waktu kecil di Sabang itu ada danau kecil namanya Anak Laut. ada danau juga di Sabang. Tapi kan kalau kayak Danau Toba sama Lotor tuh kayak gede gitu kan, kayak membentang luas gitu kan. Tapi ini kecil, kayak danau biasa lah. Namanya Danau Anak Laut. Jadi orang sering lah mancing ikan air tawar di situ. Jadi Kayak ikan-ikan gahil. jadi dia diajak mancing sama paman lah bapaknya gitu kan. Terus kayak gitu Siapa ditinggal. nih bapak sama anak gitu? Ya, ditinggal dia. Ya udah, Anaknya? maghrib kan pantang anak kecil maghrib Ya. keluar gitu kan. Terus ya udah habis itu Bapaknya di mana? Pulang. bapaknya mancing ke tengah-tengah. Anaknya? Di pinggir-pinggir itu main-main. Jarak berapa meter? Agak jauh di tengah-tengah Loh, kok bapaknya. kayak gitu bapaknya? Ditinggal. Baru nggak lama anak tuh udah hilang. Hilang. Nggak tahu siapa yang bawa kan, udah hilang berhari-hari gitu, berbulan. Tapi menurut cerita-cerita rakyat kayak Iwan pernah dengar tuh lebih mobil yang bawa. Nggak tahu, memang aja mungkin. Ini dengar dulu. Kan kita memberi saran, aneh. Tahu dia. Dengar dulu. Kalau teman-teman udah tahu. Wewe gombel. Nggak tahu, bukan. Pokoknya dia dibawa sama, mungkin kan kayak daerah-daerah itu kayak ada putri-putri, gitu-gitulah, ngerti kan? Jadi dia dibawa, udah Anak ini gitu. umur berapa tahun? Nggak tahu, pokoknya anak kecil. Berarti kok udah bisa lari sekitar 3-4 ya? Nah mungkin Iyalah, SD 3, kelas 1 apa TK gitu kayaknya dia. Baru udah gitu dibilang gini, dia udah berhari-hari itu ngilang. Mama dimimpiin sama nih anak, aku mau pulang. Namanya Dul dipanggil. Ma, aku mau pulang kata gitu. Tapi mama jangan terkejut lihat aku ya kata gitu. Mama sediain makanan depan rumah gini aku lapar.
Ya, diikutilah mimpi itu kan. Oh, Pak, ini tidak mimpi. dimimpiin mama. Terus udah gitu, betulan dibuat emaknya makanan depan rumah. Terus emaknya nunggu kan, diketok lah, ketok. Pokoknya mama jangan terkejut. Itu Kalau mama mama, terkejut, aku pergi gitu kan. Ya, mama bilang gitu. Ya, mama nungguin. Terus ya udah diketok pintu, dibuka, mama terkejut lah. Dia kayak genderuwo dia, Gimana? kayak gorila. Bulu gitu. Bulu dia manusia, jadi kagak dia tuh diambil gitu kan, ngerti kamu? Terus ya udah baru udah gitu dibilangnya gini, pergi lah dia, gara-gara mama terkejut. Terus ya sekarang dia kadang-kadang dia muncul gitu, muncul minta rokok. Orang ada yang ngobrol sama dia, jadi ada tetangga Pani yang sering lewat daerah situ, yang sering kan namanya jalannya tinju alam, jadi kalau mau ke pasar gitu ada lurus terus ada tikungan di bawah gini loh. Memang jalannya serem. Jadi di situ tuh masih kanan namanya masih daerah kecil kan. Terus kanan kirinya masih semak-semak gitulah. Jadi sering di situ. Terus bapak ini lewat gitu. Terus di stopin dia. Tidak rokok. Ya ngobrol katanya. Oh, duduk berdua. Iya, dia tuh sebetulnya manusia katanya. Oh, masih waras gitu. Iya, cuma dia udah berbulu. Itu akibat apa ya? Nggak tahu. Berarti waktu dari kecil yang menghilang. diambil, menghilang. Dia mama mimpi. Habis itu setelah berapa tahun yang kayak gorila itu muncul? Udah berbulan-bulan dia hilang, datang dia ke rumahnya. Apa Mungkin udah bertahun-tahun dia hilang. Nah, ya udah kayak gitu loh. Kan kita nggak tahu. Logika aja, orang bisa Ya kan bisa aja yang gaib-gaib kayak gitu ada, Wen. Ih, yang bacot. Berarti jiwa anak itulah yang Iya kan diserap tadi dia. bilang dia diambil jiwanya. Berarti orang yang berbulu ini dulu ada. Dengan jiwa anak kecil itu baru dia hidup lagi kayak itu, makin apa? Dia diambil jiwanya kayak. Setan kayak itu, setan apa? Tapi memang ada. Tapi nggak tahu ya kalau Tante Pani memang tahu dia gitu-gitu. Kalau memang betul-betul nyata kayak gitu berarti bisa disentuh. Bisa lah, orang minta rokok aja bisa. Dia dibilang di situ yang Pani dengar itu kan Pani kecil masih. Dia dibilang dia bisa ngobrol, bisa ngomong. Ya cuman dia kayak bahasanya kayak aneh gitu lah. Gitu ya. Ya tapi jelas. Mirip lah. Oke guys, sampai di sini saja cerita kami yang horor-horor dari kampung halaman. Tapi kami. cuma satu, mungkin banyak yang lain. Ya mungkin banyak yang lain, tapi kami cari dulu guys artikelnya ya guys. Apakah cerita ini kan kalau udah ada Tapi kalau yang enak kayak kita kayak nyeritainnya gitu, kan. kayak gitu sih pasti ada yang percaya Iya. sama ada yang enggak. Ada yang enggak, hal-hal mistis namanya. Jadi Kayak, kayak tunggu, misalnya kan- kayak kita kayak gini, kita kayak Iwan dari Aceh Tengah gitu. Ya otomatis percaya gitu Enggak. karena banyak cerita orang Yang kayak rakyat. kamu cerita itu yang dia tenggelam, Yang siapa tuh? yang ambil dia tadi. Dulu di Sabang tuh ada pantai kasih sampai ditutup lah karena sering orang tenggelam. Cuman karena kata kakek di situ tuh bukan tenggelam diambil gaib, di situ memang ada arus. Oh, harus kayak Jadi memang di situ memang ada kayak arus pembuangan tahap apa gitu. Jadi buangnya kan ke laut tuh. Jadi dia jadi berputar. dari danau itu Nggak ada dan entah dia kayak pipa besar, kayak arus gitu besar, kayak menggulung gitu. Kakek pernah berenang di situ, bukan diambil gaib. Jadi kalau misalnya melawan arus, kalau kita berenang di arus gitu jangan dilawan, kita diam aja sampai mana dia bawa baru kita gerak, kata kakek. Terus Pan tanya kan pas kakek kesini, Pantai kasih itu pantas kenapa? kita kehilangan napas ya gara-gara capek gitu. Iya, makanya jangan dilawan. Kayak kenapa Pantai kasih tutup bener-bener segala macam bertanya. Mana ada gaib-gaib gitu kata kayak gitu. Orang kakek pernah di situ kok berenang seperti itu arus kata kayak sama Pani. Jangan dilawan arus itu. Memang ada. Biarin aja gitu ya sampai Memang- mana kita keluar Iya. baru kita Memang ada Weng kalau Ya misalnya juga ya, bisa ombak, seakal ombak, ya. ombak itu, ombak ada yang ombak narik sama ombak yang kayak gini kan. Jadi kalau ombak yang narik kita tuh kita diam aja dulu. Sampai Ya mana juga kita ya. di bawahnya kita baru kita berenang lagi. Gitu masuk maksudnya. akal juga ya. Jangan Kalau misalnya ditarik arus kita makin capek gitu kan. Tapi kan kita napas kalau pun udah kan kalau udah ketakutan
Ya memang kayak itu. Cuman kalau kita udah tahu itu relax saja sebenarnya, nggak usah capek-capek kita berenang, biar aja. Iya, kalau nggak pandai berenang ya sama mati juga ujung-ujungnya. Juga itu sampai tengah-tengah jumpa sama hiu mati. Ya kan sama aja nggak berenang juga. Pokoknya sampai di sini aja guys. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum. Bye bye.